Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya udah lama nih ya nggak ngebahas produk Dolis, dan yang mengagetkan saya ya ternyata beberapa produk baru Dolis sekarang menggunakan sistem baterai LXT. Nah, ini mantap sekali, kabar baik tentunya. Yang selama ini dia itu pakai baterai ekosistem sendiri ya, dan menurut saya ya kurang banyak peminatnya karena untuk ekosistem cordless dari Dolis ini sendiri ya masih terbatas ya. Nah, dengan menggunakan sistem baterai LXT seperti ini, dia akan lebih universal ya buat teman-teman yang udah pakai produk-produk ya generik, brand lokal. Ya, ini bisa share ya baterainya ke Dolis yang tipe terbaru ini. Ya, jadi yang mau kita bahas kali ini adalah impact drivernya. Ada juga bore cordlessnya ya. Nanti mungkin kita akan bahas juga yang menggunakan slot LXT. Dan yang produk kali ini tipenya adalah BD560. Ini yang 20 volt tentunya ya. Dan untuk harganya sendiri juga ini menurut saya udah standar ya untuk kelas-kelas Dolis, yang dimana ini dengan paketan 2 baterai, 2 Ah baterainya, dan ya tentunya baterainya pastilah nggak kaleng-kaleng ya, karena produk Dolis yang udah kita cobain selama ini untuk baterainya sendiri yang menurut saya udah mantep ya. Ini saya dapatkan di harga 1,2 juta. Oke, jadi tinggal kita cobain ya kira-kira seperti apa feels dari impact driver Dolis ini, nyaman atau enggak. Secara untuk torsi ini ya udah standar ya di kelas-kelas 20 volt, dia di 230 Nm. Tinggal feelingnya seperti apa, enak atau enggak ya akan kita cobain. Oke, kalau gitu langsung aja kita unboxing dulu ya, kita tes, kita lihat seperti apa unitnya. Oke, untuk packagingnya tergolong ya cukup menarik ya. Sebelumnya Dolis itu warnanya dus coklat gitu aja dengan sablonan hitam, tapi kali ini nah yang ini dia tuh udah full color seperti ini, dan finishingnya ya ini doff. Nah, di bagian atas di sini ada brandnya Dolis Professional Power Tools, dan ini ada tipe ya BD560 Cordless Impact Screwdriver ya 20 volt, 2 Ah, torsinya sendiri 230 Nm, dan ada registrasi K3L-nya. Dan selanjutnya nah di bagian depan ya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada gambar produknya yang ya dari tampilan sih warnanya ini tergolong oke sih ya menurut saya. Dan untuk bentukan sendiri ya udah tergolong kekinian, dia pendek ya, pesek. Dan ya ini ada tipe lagi, garansi 2 tahun Dolis. Ya itu untuk garansi servis ya tentunya. Dan selanjutnya di bagian belakang sini nah ada beberapa keterangan ya berbagai bahasa ya, nggak usah kita bahas lagi lah. Langsung kita cek aja isinya seperti apa. Nah, seperti ini ya untuk cover ya, ini dia full black seperti ini, dan untuk build quality ini lumayan oke sih kalau saya nilai. Dan ini ada embossannya Dolis, warnanya kuning seperti ini ya, ini timbul. Dan ya di bagian belakang ini udah kosong. Untuk pengunciannya sendiri ini udah oke ya, ini udah metal. Langsung kita lihat aja unitnya seperti apa. Nah, tentunya yang pertama ada surat-surat dari Dolis. Yang pertama ini ada kartu garansi, tentunya garansi servis 2 tahun, dan ya importirnya NLG ya. Nah, ini untuk syarat garansinya boleh dibaca sendiri. Selanjutnya di sini ada ya buku petunjuk pengoperasian mesin bor baterai seperti ini. Ya, nanti kalau udah kurang paham bisa kita baca-baca lagi. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan ya dua buah baterai, dan bener ya ini dia untuk pinnya udah beneran LXT. Mantep ya. Jadi untuk build quality-nya sendiri ini beda ya dengan generik-generik kebanyakan yang kita review ini. Untuk covernya aja berasa solid, dan kalaupun jatuh ini saya yakin ya masih ya aman lah, tapi nggak untuk dijatuh-jatuhin juga. Ini ada indikator baterainya, dan ya di bagian bawah di sini ada brandnya Dolis BDM L2001 20 volt maksimal lithium ion, dan 20 Ah 36 watt hour. Isinya ada 5 sel baterai ya, INR 19/651 seperti ini. Ya, build quality-nya di atas rata-rata ya. Dan selanjutnya kita lihat di sini kita dapat docking charger, yang docking chargernya sendiri. Nah, ini juga sangat membedakan ya dengan docking charger LXT pada umumnya, yang dimana plastiknya itu kering, ringkih, rapuh gitu ya. Ini dia udah mantep nih, plastiknya berasa padat, solid, dan nggak kopong.
Mantap. Nah, untuk outputnya sendiri 40 watt ya, dia 2 ampere, udah mantep. Jadi ini udah tergolong fast charging ya untuk ngecas baterai 2Ah doang. Ya, ini oke nih chargernya. Ya, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada belt clipnya. Ini kita pasang di samping bodi sebelah baterainya ya. Dan selanjutnya ini ada unit. Oke, ini untuk boxnya udah kosong, kita ketepikan dulu. Nah, lanjut kita bahas untuk unitnya. Ya, dari feelsnya ini berasa premium ya, nggak seperti generik-generik kebanyakan. Ya, ini kalau kita lihat, nah dari tampilan ini saya suka nih, warnanya sangar ya. Dan ya, Dolis yang sekarang dia nggak full hitam, dia untuk plastiknya dia abu gelap seperti ini ya, dan aksen-aksen hitam itu ada di bagian rubbernya. Ini handle-nya udah rubberized, dan untuk ya ini untuk gearboxnya dilapisi mika seperti ini ya. Ya, dalamnya tentunya metal ya, dan ya ini untuk handle ada aksen merahnya, ini ada logonya brushless, dan ya secara build quality ini udah mantep, solid sekali. Nah, di sini bisa kita lihat ada embosannya Dolis, dan di samping sini ini ada speknya. Nah, untuk speknya sendiri teman-teman bisa perhatikan ya, untuk torsi dia 230 Nm dan speed maksimalnya dia di 3600 rpm, dan dia pakai hex per 4 ya atau 6,35 mili. Ini disarankan M4 sampai M18 ya kalau mau pakai baut cordless brushless impact driver BD 560, seperti itu aja. Nah, di sini kalau kita lihat untuk hexnya dia seperempat ya, udah kita jelasin tadi, dan ada triggernya, dan di sini ada forward reverse-nya, dan ya di sini ada mode-mode. Nah, untuk mode-modenya sendiri ini dia ada 2 mode ya. Misalkan, nah kita coba pencet. Nah, ini A ya, mungkin auto ya. Dia ada speed 1, speed 2, speed 3, dan speed 4. Dan ada lagi ini di bawahnya mode tightening ya. Ini kalau kita pencet dia pindah ke bawah, dan ya ini ada keterangan-keterangan untuk sekrup ringan, besi-besi tipis, besi tebal, dan ya ini saya kurang hafal, nanti kita baca aja di buku petunjuknya. Ini yang jelas untuk menu-menunya banyak sekali. Ya, kalau saya pribadi sih paling saya rasakan feelingnya secara manual aja ya, karena kalau manual aja udah enak ya, kita tinggal set aja semau kita, dia akan lebih enak lagi ya. Ini cocok untuk pemula sih kalau yang mode-mode seperti ini ya. Bolehlah kita baca sedikit untuk keterangan-keterangan modenya. Nah, ini ya, ini teman-teman bisa lihat. Ini yang pertama dia yang saya katakan auto tadi, dia mode soft ya, dan di sini dia speednya paling rendah. Ini katanya untuk mengencangkan sekrup selempang atau sekrup kecil seperti M6, dan ini ada mode medium, ada hard, ada maksimal, dan ada wood mode-nya. Untuk wood mode-nya dia mengencangkan sekrup yang panjang ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan sendirilah, dipahami sendiri. Dan ada T mode, tightening mode-nya ya. Ini dia, nah ini tightening mode-nya ini yang nomor 2. Dia alat berhenti berputar segera setelah benturan dimulai. Oh, jadi dia sebagai stopper gitu ya. Jadi kalau kita nyekrup untuk logam tipis, setelah impact-nya itu aktif, dia akan berhenti. Jadi nggak kebablasan ya. Ya bagus sih kalau teman-teman memang mau pakai secara otomatis seperti ini. Tapi saya kebiasaan udah pakai manual ya. Jadi kita rasakan aja nanti feelingnya secara manual. Nah, untuk T-Mode 2 ini dia BPM-nya lebih tinggi. Ini untuk sekrup logam yang lebih tebal ya. Dan ada mode bolt mode-nya, reverse rotation, auto stop. Nah, ini ya yang nomor 4. Jadi seperti itu, mungkin teman-teman mau dibaca sendiri atau di screenshot ya silahkan dipahami aja. Agak ribet memang kalau kita hafal ya. Makanya kalau saya katakan enak ya mode manualnya aja. Kalau feelingnya udah enak ya pasti makainya akan enak. Oke, seperti itu ya untuk mode-modenya. Jadi ya seperti ini untuk build quality, ini udah nggak komplain sih, saya udah mantep sekali. Nah, saya penasaran dengan baterainya ya. Ini karena baterainya LXT. Ini saya mau coba bongkar dulu. Nah, seperti ini ya. Untuk BMS-nya ya udah tergolong oke ya. Di sini ada ya seperti pendinginnya gitu ya. Dan ya dia menggunakan 4 MOSFET.
dan ini udah tanpa kabel tentunya, hanya kabel ke indikatornya aja seperti ini. Ya, dari build quality ini udah di atas brand generik ya tentunya, udah mantep, rapi sekali build quality-nya juga, ini bagus kalau saya nilai. Dan kalau kita lihat selnya, nah ini juga selnya, ini grade-nya bagus ini ya kalau saya nilai. Untuk mereknya sendiri ya saya kurang familiar dengan merek ini, YFH 18650 2000 mAh. Jadi AH-nya dia udah real ya, udah mantep. Nah, secara build quality-nya ini, baterainya ini bisa saya katakan bukan yang abal-abal. Ya, kita bungkus lagi. Oke, sekarang tinggal kita ukur ya untuk RPM-nya. Nah, kita tes untuk modenya ya, karena ini modenya banyak sekali. Kita coba dari mode terendah sampai mode tertinggi aja ya. Ini yang speed paling rendah. 1200-an, dan speed paling tingginya nomor 4 3600-an. Udah mantep sekali ya untuk sebuah impact driver ya. Itu untuk sekrup-sekrup atau baut yang panjang itu ya, mantep sekali ya di RPM segitu. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita gaskan, kita tes kira-kira seperti apa feelingnya, performanya ya, langsung aja kita hajar. Oke, kita cobain sekrup-sekrup kecil ya, setengah inci seperti ini. Untuk mode ini yang paling lembut saya bikin ya, yang soft. Seperti apa feelingnya? Ya, kayunya yang pecah ya. Oke. Nah, pukulannya lumayan lembut ya untuk yang soft, yang paling rendah. Kita coba sekrup 1 in ya. Masih yang paling rendah. Ya, pukulan sih tergolong lembut ya untuk sekelas impact 20 volt. Tapi ya lebih lembut lagi 12 volt tentunya. Karena ya dia beda peruntukan. Untuk yang 20 volt ini dia lebih ke medium ke tinggi ya torsinya. Tapi kalau untuk yang 12 volt itu memang dia beda segmen. Dia untuk pekerjaan menengah ke ringan aja. Nah, ini kita coba yang 2 in ya. Untuk speednya mungkin bisa kita tambah speed nomor 2. Lebih cepat lagi. Ya, untuk torsi tingginya juga tergolong gacor ya. Itu baru speed 2. Ada 2 speed lagi, 3 dan 4. Ya, kita tes nomor 4 yang paling tinggi untuk baut-baut yang gede ya. Kira-kira seperti apa pukulannya. Oke, kita coba sekrup-sekrup besar seperti ini ya, baut pisser. Dan speed ini langsung saya yang paling tinggi. Ya, tentunya karena ini bautnya tergolong gede ya. Ini kita pancing dulu, kita kasih sedikit lubang. Oke, kepala 10 mili. Satu, dua. Secepat itu. Kita coba yang lebih gede. Ini baut 13 ya. Oke.
1, 2. Ya, gila ini torsinya. Ini 230 Nm untuk ngebuka baut roda mobil-mobil pribadi, pickup yang 100-an Nm juga masih oke ya. Pakai adaptor yang bagus lah. Ya, ini untuk skrup seperti ini gede, ini masih oke ya, dan tenaganya ini tuh tergolong gacor. Untuk low-nya ya settingannya enak ya, lembut, dan untuk high-nya ternyata gacor. Nah, kita tes untuk suhunya. Ya, lumayan anget sih ya. 41, 39, baterai 31. Ya, anget-anget wajar ya, nggak sampai overheat. Karena yang model pesek seperti ini memang dia pembuangan anginnya di samping sini ya. Jadi dia memang rata-rata berasa cukup panas, tapi itu wajar. Ya oke ya, itu tadi untuk hasil uji cobanya. Nah kalau saya nilai ya untuk performa ini tuh gacor, mantep. Dan untuk impactnya di torsi bawahnya juga ini tuh enak ya. Kita coba skrup-skrup ringan tadi masih oke. Biasanya untuk sekelas 200-an Nm dia tergolong kasar ya. Tapi untuk Dolis ini ya bisa saya katakan tergolong lembut ya, walaupun nggak selembut yang 12 volt ya. Ya tadi saya cobain full manual ya, karena udah terbiasa menggunakan manual. Jadi kontrolnya itu by trigger aja. Tapi triggernya sendiri termasuk enak dikendalikan ya, karena dia itu delaynya itu nggak begitu berasa ya. Delay sih ada, tapi ini tergolong responsif. Nah mungkin teman-teman yang masih pemula ya bisa pakai mode autonya, yang dimana di sini banyak mode-modenya ya. Kalau teman-teman pakai salah satunya sesuai peruntukannya itu akan lebih enak lagi. Tapi kalau saya ya saya rasa malah ribet ya untuk menghafal mode-mode yang ada di sini karena banyak sekali ya. Secara manual aja udah enak, kalau teman-teman atur autonya sesuai peruntukan ya tentunya akan lebih enak lagi ya. Jadi secara feeling dan performa ini menurut saya udah oke. Ya mungkin teman-teman tanya, bang kira-kira worth it nggak di harga 1,2 juta ya untuk sekelas Dolis ya. Ini tuh ya menurut saya udah sesuai, udah mantep. Yang dimana dari build quality-nya ini ya di atas produk generik ya tentunya ya, udah jauh lah. Ini tuh kalau levelnya menurut saya udah sekelas Inco ataupun Total, udah mantep. Ditambah lagi ini untuk baterainya ini juga ya build quality baterainya sendiri ini ya udah di atas brand generik lah tentunya. Ya oke, mungkin itu aja ya pembahasan kita di video kali ini. Overall oke lah ya, langkah bagus sih menurut saya untuk Dolis ini mengganti sistem baterainya ke yang universal ya, ke sistem LXT. Jadi yang udah punya baterai LXT ataupun yang udah punya tool LXT ya bisa share dengan baterainya Dolis ini. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita. Kalau teman-teman ada masukan, kritikan ataupun saran silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.